Jika bukan karena respon Judith yang cepat, melindungi dia dan putranya tepat waktu, kemudian dengan cepat meninggalkan tempat kejadian, dia tidak berani membayangkan apa akibatnya. Bena baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa sama sekali. Apa ada yang bengkak karena benturan? Dia masih bertanya dengan gelisah. Meskipun mendengar dia berkata seperti ini, tetapi tidak bisa langsung terbang ke sisinya dan memeriksanya secara pribadi, hatinya selalu merasa tidak tenang, sangat tidak ada perasaan aman di hatinya. Ezra, aku baik-baik saja. Kina tersenyum tenang saat mendengar kegelisahannya. Barusan aku hanya kaget saja, tubuhku tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, saat Judith melindungi aku dan anak masuk ke dalam mobil, anakku dipeluk dan dilindungi oleh Judith, ia sempat menangis sebentar, tetapi sekarang sudah tidak menangis lagi. Aku akan membuat panggilan video denganmu. Di sana, setelah pria yang mendominasi dan paranoid itu selesai berbicara, menutup telepon, dan segera membuat panggilan video. Setelah terhubung, Kina mengarahkan ponselnya ke depan sehingga dia bisa melihat dirinya dengan jelas dan menyeluruh. Lihatlah, aku sudah bilang aku baik-baik saja. Di ujung lain, Ezra menekan bibirnya dan tidak berbicara, sedikit menyipitkan matanya. Selain wajahnya yang sedikit pucat, sepertinya dia tampak baik-baik saja. Kina memegang ponselnya. Lengannya segera terasa sedikit pegal dan lelah. Hei, lihatlah putramu. Sambil berbicara, dia mengarahkan kamera ke arah si kecil. Si kecil menatap layar ponsel dengan linglung selama beberapa detik, sepasang mata besar seperti permata hitam berkedip, menatap pria yang bermartabat di layar untuk beberapa saat, lalu mulai menangis dan mengulurkan tangan ingin meraih ponsel. Ezra, putramu sudah rindu padamu. Kina menjauhkan ponselnya dengan tidak berdaya, agar si kecil tidak melihatnya, lalu menangis tidak berhenti. Tidak disangka, dia baru saja menjauhkan ponselnya, si kecil tidak bisa melihat Ezra di ponselnya, dan tangisannya pun menjadi lebih keras. Aku akan kembali sesegera mungkin, aku tutup telepon dulu. Ezra mendengar tangisan putranya yang begitu keras dan hampir serak suaranya, hatinya sakit seperti tertusuk jarum. Meskipun Ezra selalu mengira bayi itu adalah anak perempuan, dan merasa sangat kecewa saat mengetahui ternyata adalah lahir anak laki-laki. Namun, sejak lahir hingga sekarang, putranya sangat dekat dengannya, dan sangat bergantung padanya. Hati manusia terbuat dari daging, seiring berjalannya waktu, Ezra secara alami akan mencintai putranya seperti anak kesayangannya. Setelah menutup panggilan video, Kina berencana menyimpan ponselnya, tetapi melihat lagi telepon masuk darinya. Apakah masih ada hal lain yang belum kamu katakan? Ezra, dia bertanya dengan bingung. Tidak, aku hanya ingin mendengar suaramu. Kamu letak saja ponselmu di samping, tidak perlu pedulikan aku akan sibuk. Mungkin karena kejadian barusan, Ezra terus merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa bergegas ke sisinya untuk melindunginya. Perasaan ada niat tetapi tidak berdaya semacam ini, membuat dia merasa kesal dan tidak berdaya. Sekarang satu-satunya hal yang bisa menenangkan emosinya adalah mendengarkan suaranya yang lembut saat menghibur anaknya. Kina menempelkan ponsel ke telinga, dan mendengar selama hampir setengah menit. Setelah tidak mendengar suaranya lagi, barulah dia meletakkan ponsel ke samping. Dan lanjut menggunakan metode memberi makan untuk menghibur si kecil yang menangis karena merindukan ayahnya. Hampir 1 jam kemudian, Judith mengantar Kina kembali ke Elysium dengan selamat. Hanya saja si kecil yang berbaring dengan damai di pelukan Kina sudah tertidur. Nyonya muda kedua, kamu sudah kembali. Bibi Nam mendengar suara mesin mobil, segera mengelap tangannya yang basah, dan dengan cepat berjalan keluar dari dapur, lalu berkata, Nyonya muda kedua, tunggu sebentar. Aku tumis 1 macam sayuran lagi sudah siap, Urn, aku akan membawa si kecil kembali ke kamar dulu. Setelah kembali ke rumah dan mencium aroma makanan, hati Kina akhirnya kembali tenang, tetapi jika mengingat kembali kejadian barusan, dia masih merinding dan ketakutan. Baik, Bibi Nam mengangguk dengan hormat. Detik berikutnya,
dia berseru, "Judith, kenapa kamu bisa terluka? Begitu banyak darah yang mengalir." "Aku baik-baik saja." Judith mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang dengan reaksi heboh Bibi Nam yang bisa mengejutkan majikannya. Kina yang baru saja melangkahkan kaki, mendengar ini dan ingat kembali kejadian barusan, menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan dengan cepat melangkah ke arah Judith. Baru saat itulah, dia menyadari wajah Judith sedikit pucat, dan karena dia mengenakan pakaian hitam, jadi tidak bisa melihat warna darah, tetapi sebagian besar punggungnya basah. Ini sangat mengejutkan orang-orang. "Judith, kamu, Bibi Nam, kamu, segera panggil dokter militer kemari, cepatlah." Kina langsung panik dan berkata kepada Judith, "Kamu kembali dulu ke kamar dan berbaring. Dokter akan segera datang." Memikirkan Judith terluka pasti karena melindungi dirinya, Kina merasa sangat bersalah. "Nyonya muda kedua tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Judith dengan nada dingin menenangkannya, lalu berbalik dan berjalan ke kamar. Kina melirik putra dalam pelukannya, kemudian buru-buru membawa si kecil kembali ke kamar. Dan setelah turun lagi ke bawah, beberapa dokter dan perawat militer sudah tiba. Bisa dilihat efisiensi kerjanya yang luar biasa. "Nyonya Letnan Jenderal, permisi." Dokter militer yang memimpin datang menyapa, lalu mengikuti Bibi Nam pergi ke kamar Judith. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Judith dibawa keluar dengan tandu. "Nyonya Letnan Jenderal, Nona Judith mengalami luka tembak dan perlu melakukan operasi. Kami akan membawanya ke rumah sakit Elysium untuk menjalankan operasi." Saat dokter militer berbicara, Judith sudah dibawa keluar oleh staf medis. Tepat saat Kina ingin mengikuti mereka, dia dihentikan oleh Bibi Nam. Bibi Nam berkata, "Nyonya muda kedua, Judith akan baik-baik saja. Jika kamu ikut pergi, kamu juga akan menunggu di luar ruang operasi. Lebih baik makan siang dulu." Hati Kina merasa sangat khawatir dan takut. Butuh waktu 1 jam untuk kembali ke sini dari rumah sakit, dan Judith sudah terluka pada saat itu. Tetapi dia terus menahan diri dan mengemudikan mobil mengantarnya kembali. Lukanya sudah mengalir begitu banyak darah, tetapi dirinya sama sekali tidak menyadarinya. "Aku sekarang tidak ada niat untuk makan." Kina menggelengkan kepala, menarik tangannya dari tangan Bibi Nam. "Judith terluka karena melindungiku. Bibi Nam, bantu aku jaga Clayton. Jika dia bangun dan aku belum kembali, kamu telepon dan beritahu saja aku." Setelah selesai berbicara, dia bergegas mengejar mereka. Bibi Nam berdiri di tempat dan ragu-ragu sejenak, karena takut akan mengganggu Ezra, jadi dia mengirim pesan teks dan menjelaskan masalahnya secara sederhana. Segera Ezra membalas pesannya, dan memintanya untuk mengurus tuan kecil dulu. Meskipun Judith mengalami pendarahan karena lukanya, tapi untungnya tidak melukai organ vitalnya. Di saat dokter militer memberinya transfusi darah, para dokter bertindak dengan terampil dan rapi dalam membersihkan lukanya, dan kemudian mengeluarkan peluru dari tulang belikat belakang dan menjahitnya kembali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 jam. Para dokter keluar dari ruang operasi dan berkata kepada Kina, "Nyonya Letnan Jenderal, operasi Nona Judith sangat sukses. Ditambah dengan stamina tubuhnya yang baik, ia harus menjalani rawat inap untuk pengamatan lebih lanjut selama 2-3 hari. Jika tidak ada masalah, dia bisa kembali untuk memulihkan diri. Terima kasih atas kerja keras kalian, dokter." Kina membungkuk kepada staf medis, mengucapkan terima kasih. "Nyonya Letnan Jenderal terlalu sopan. Kami hanya melakukan pekerjaan yang seharusnya kami lakukan." Dokter berkata sambil menyuruh perawat untuk memindahkan Judith ke bangsal. Kina juga segera mengikutinya. Melihat Judith yang tertidur dan tidak bangun karena efek obat bius, Kina tiba-tiba teringat untuk menelepon Ezra dan memberitahunya tentang cedera Judith. Setelah beradaptasi selama beberapa hari ini, dia mungkin sudah memahami sedikit temperamen Judith. Jika tidak ada perintah dari Ezra, takutnya nanti setelah Judith bangun,
dia akan segera bangkit dari tempat tidur rumah sakit dan mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dirinya atau sesuatu lainnya. Begitu pertemuan berakhir, Ezra melihat panggilan telepon dari Kina. Dia segera menjawab, "Kina, ada apa?" Mengetahui Kina hari ini sudah kembali ke Elysium, dia merasa sangat lega. "Ezra, Judith terluka. Bisakah kamu memberinya cuti untuk menyembuhkan lukanya?" Kina berkata dengan lugas, tanpa basa-basi dengannya. "Aku tahu. Aku akan memberitahunya nanti." Karena sudah tahu masalah Judith terluka dari Bibi Nam, Ezra tidak ragu dan langsung menyetujui permintaan Kina. Jika bukan karena Judith yang melindungi Kina dan putranya, mungkin sekarang yang terluka adalah dia. Berpikir bahwa insiden penembakan ini tidak sederhana, wajahnya yang tampan sedingin es, dan jejak es dingin dan kebrutalan menyapu matanya yang dalam dan hitam seperti tinta. "Judith masih belum sadar. Kamu kirim pesan ke ponselnya, tunggu setelah dia sadar, dia bisa segera melihatnya." Kina berkata lagi setelah berpikir. "Urn," dia menjawab dengan suara yang serius. Kemudian bertanya, "Kamu sudah makan siang?" Dengar dari Bibi Nam, katanya Kina sangat mengkhawatirkan Judith, jadi ikut pergi ke rumah sakit medis Elysium. Belum, aku akan makan nanti," Kina menjawab dengan perasaan bersalah. Dia saat itu sangat khawatir dengan luka Judith, jadi tidak ada selera makan sama sekali. Ezra melirik waktu dan bertanya dengan tidak senang, "Nanti itu berapa lama?" "Segera, aku akan pergi makan segera saat Judith bangun." Menyadari ketidaksenangannya, dia buru-buru menjawab, "Jika dia tetap tidak bangun, berarti kamu tidak akan pergi makan?" Suaranya sedikit serius dan dingin. Meskipun Judith terluka karena melindunginya, tetapi Ezra tidak menaruh perhatian pada orang lain. Lagi pula, keberadaan Judith adalah untuk melindunginya, dan melindunginya sudah menjadi tugas Judith. Kina sedikit terdiam dan dengan sedikit marah berkata, "Apanya tidak bangun?" "Ezra, jangan bicara sembarangan. Judith terluka karena membantuku menghadang peluru pistol. Apakah aku tidak boleh peduli padanya?" "Kina." Ezra menarik napas dalam-dalam, memerintah dengan sedikit tidak berdaya, "Kembali ke rumah dan makan, atau aku akan mencabut cuti Judith." Hatinya hanya bisa berpihak padanya. "Ezra, kamu terlalu pemaksa." Kina langsung mengutuk, "Segera pulang dan makan, aku sudah mulai sibuk. Nanti aku akan menelepon Bibi Nam, jika kamu belum kembali." Dia baru bicara setengah dan belum selesai, langsung menutup telepon. Kina menatap ponsel selama beberapa detik, dan sekali lagi di dalam hatinya mengutuk Ezra kejam dan berdarah dingin. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan pria itu, jadi dia hanya meninggalkan sebuah catatan untuk memberitahu Judith, dia akan kembali dan makan dulu, setelah itu baru datang lagi menjenguknya. Tidak lama setelah makan siang, si kecil sudah bangun. Kina menelepon rumah sakit medis Elysium, baru kemudian mengetahui bahwa Judith sudah sadar. "Nyonya muda kedua, kamu di rumah jaga tuan kecil saja. Aku akan membawakan makanan untuk Judith," Bibi Nam berkata kepadanya sambil menyiapkan kotak makanan. Kina berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju, kemudian menelepon Judith lagi dan dengan khawatir menanyakan kondisi fisiknya. Namun, Judith tidak banyak bicara, dan yang dia katakan paling banyak adalah kata-kata dingin dan belak-belakan. "Aku baik-baik saja. Aku tidak kenapa-kenapa. Nyonya muda kedua tidak perlu khawatir." Setelah itu, Kina menelepon tetua Libra lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa menelepon Byron untuk menanyakan kondisi kakeknya, alhasil malah mengetahui dirinya sudah diblokir. Pagi tadi mendapatkan telepon seperti itu, sekarang tidak bisa menghubungi kakeknya. Kina merasa sangat gelisah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia merasa sangat tersiksa. Setelah beberapa saat, karena kejadian yang mendebarkan di pagi hari, sarafnya menegang. Setelah kembali ke rumah, suasana hatinya kembali rileks dan ditambah lagi memiliki kebiasaan tidur siang.
Kina duduk di ruang tamu dan tidak bisa menahan perasaan ngantuk, jadi dia menggendong anak kembali ke kamar dan tidur sebentar. Segera setelah Ezra menyelesaikan pertemuan penting, dia secara pribadi mengemudikan helikopter dan langsung terbang kembali ke Elysium di kota Leicester dari kota lain. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. "Bibi Nam, di mana Nyonya?" Begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung bertanya. Menjawab pertanyaan tuan muda kedua, Nyonya muda kedua dan tuan kecil sedang beristirahat di kamar sekarang. Bibi Nam menjawab, menundukkan kepalanya dengan hormat. Setelah mendengarkan ini, dia menjawab, "Urn," dengan dingin dan berjalan cepat naik ke atas. Di dalam kamar si kecil sedang melihat lampu kristal cantik di langit-langit dengan matanya yang besar dan indah. Mendengar suara pintu terbuka, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Melihat sosok tinggi dan familiar itu, si kecil buru-buru melambaikan tangan kecilnya dan menangis beberapa kali, seolah-olah takut Ezra tidak memperhatikannya. Melihat ini, Ezra dengan cepat menggendongnya dari tempat tidur dan berkata dengan suara rendah, "Ses, tidak boleh mengganggu ibumu yang sedang tidur." Tunggu. Setelah si kecil sudah berhenti, dia baru menatap ke arah Kina, tetapi malah melihat alisnya berkerut dan keringat dingin di dahinya. Ekspresinya sedikit menyakitkan, dan emosinya tampak sangat tertekan. Ezra terkejut, duduk di samping tempat tidur dan menepuk pipinya. "Kina, Kina, bangun, Kina." Si kecil tidak tahu apakah karena belum pernah melihat ibunya yang terlihat seperti ini, atau karena perhatian ayahnya tidak tertuju padanya, seketika langsung menangis keras. Kina yang sedang mengalami mimpi buruk, mendengar tangisan putranya, bercampur dengan suara pria yang familiar, dalam hati menghela nafas lega. Setelah beberapa detik lagi, dia membuka matanya dengan susah payah. "Kina, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Melihat dia sudah bangun, Ezra menyeka keringat dingin di wajahnya dengan tangannya, bertanya dengan gugup. Si kecil memperhatikan gerakan ayahnya, dan segera berhenti menangis. Mata Kina penuh dengan sosok pria yang membuatnya merasa sangat aman, sama sekali tidak menyadari bahwa tangannya sedang menggendong putranya, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukan pria itu. Untungnya, mata dan tangan Ezra dengan cepat melindungi putranya. Jika tidak, si kecil pasti sudah berubah menjadi isian biskuit sandwich. Tidak, hanya mengalami mimpi buruk. Kina melingkarkan lengannya di lehernya, nada suaranya gemetar dan ketakutan. Dia bermimpi tentang insiden penembakan pagi ini, bermimpi bahwa dia dan putranya menjadi korban jiwa dalam penembakan pistol, bermimpi bahwa orang-orang di sekitar mereka tumbang satu demi satu. Seluruh dunia penuh dengan darah dan kegelapan, tetapi dia tidak dapat mencari Ezra. Memikirkan mimpi buruk yang sangat menyedihkan dan putus asa itu, kedua tangan yang merangkul lehernya sedikit menegang, matanya sedikit memerah.